Tidak terasa kita sudah sampai di modul terakhir, yaitu modul 15 sebelum kalian mengerjakan evaluasi akhir semester. Di modul 15 kita akan membahas mengenai manajemen keuangan perusahaan. Perusahaan tentu tidak terlepas dari uang. Bisa dibilang uang bagi perusahaan itu seperti darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Artinya apa? Dengan darah yang mengalir ke tempat yang tepat, kita bisa menggerakkan tangan, otak kita bisa berpikir. Sama, keuanganlah yang memastikan semua keputusan operasional, keputusan pemasaran, produksi bisa berjalan dengan baik kalau ada uangnya. Maka penting bagi perusahaan untuk mengatur keuangan sebaik mungkin. Ada beberapa keputusan keuangan penting yang harus dibuat oleh perusahaan. Yang pertama adalah keputusan investasi. Kenapa keputusan investasi? Investasi bicara tentang membeli aset dalam jangka panjang, membeli aset yang sifatnya tetap dan digunakan untuk jangka panjang. Maka perusahaan harus berpikir, saya membutuhkan aset apa ya untuk melakukan produksi suatu barang misalnya. Butuh mesin A, mesin B. Perusahaan harus mencatat, oh kebutuhan investasi saya adalah barang A, barang B dengan nilai sekian juta rupiah. Setelah perusahaan tahu akan melakukan investasi apa, perusahaan akan berpikir bagaimana mendanai aktivitas investasi tersebut. Butuh aset A dan B dengan nilai 100 juta. Perusahaan punya enggak 100 juta? Ataukah harus meminjam? Ataukah harus menjual saham? Jadi keputusan pendanaan berkaitan sangat erat dengan keputusan investasi. Bisa membeli suatu barang atau tidak tergantung pendanaannya. Dan keputusan yang ketiga adalah keputusan tentang dividen. Dividen artinya jika perusahaan mempunyai profit, menghasilkan profit, berapa besar yang dibagikan kepada pemegang saham. Mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan investasi dan pendanaan yang tadi. Misalnya perusahaan ingin membeli aset A dan B dengan nilai 100 juta. Perusahaan mencetak laba sebesar 500 juta. Maka yang dibagikan dalam bentuk dividen adalah 400 juta aja ya. 100 jutanya kita pakai untuk membeli mesin di investasi. Maka ketiga keputusan ini saling berkaitan erat dan saling mendukung. Tidak bisa terpisah antara satu dengan yang lain dari keputusan investasi, pendanaan, hingga dividen. Ada beberapa hal yang membedakan antara pendanaan jangka pendek dan pendanaan jangka panjang. Pendanaan jangka pendek bicara mengenai permasalahan arus kas. Bisa jadi perusahaan itu bukan bangkrut, tapi hanya tidak punya uang pada satu waktu tertentu. Misalnya perusahaan terlambat menerima uang dari pembeli, maka perusahaan tidak punya uang kas. Bukan berarti dia bangkrut, hanya tidak punya uang kas. Perusahaan tidak punya kas untuk apa? Tidak bisa membeli persediaan, tidak bisa membeli biaya operasional, membayar biaya operasional, atau ada kebutuhan darurat yang tidak terduga. Itulah kebutuhan pendanaan jangka pendek. Sedangkan untuk kebutuhan jangka panjang bicara hal-hal yang lebih besar dan butuh waktu lama. Seperti misalnya perusahaan memulai usaha, tentu butuh pendanaan jangka panjang. Pertama kali membeli mesin, pertama kali membeli tempat atau pabrik tempat produksinya, atau juga pada saat perusahaan sudah berjalan tapi butuh untuk ekspansi. Ekspansi berarti saya buka cabang di kota mana. Itu juga harus dipikirkan pendanaan jangka panjangnya. Demikian juga jika perusahaan membutuhkan untuk merger atau bersatu atau mengakuisisi perusahaan lain, atau saat perusahaan butuh untuk mengembangkan produk baru atau menggantikan mesin yang mungkin sudah aus atau sudah tidak bisa dipakai lagi. Itulah pentingnya manajemen keuangan bagi perusahaan.